Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eka Putri Melati. I'm from PBI2C. I want to explain about tipe-tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe dan gaya kepemimpinan sangat berkaitan erat dengan norma perilaku pada diri seseorang saat mempengaruhi perilaku orang lain. Tipe dan gaya kepemimpinan memiliki berbagai macam variasi, sehingga diperlukan kajian teoris yang membahas tentang tipe dan gaya kepemimpinan sebagai berikut. Tipe otoritas, tipe paternalistik, dan tipe karismatik. Tipe demokratis, tipe deklaratis, tipe birokrasi, tipe otoriter, tipe diplomatik, tipe administratif, tipe visioner, tipe situasional, tipe militeristik. Semuanya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Sebagai sarana yang dilakukan oleh peneliti, saya akan mengkaji tipe dan gaya kepemimpinan serta contohnya. Teori kepemimpinan yang dianggap tua saat ini adalah yang ditulis oleh Lao Tse pada 2000 tahun silam, yang banyak mengacu pada ajaran Tao Te Ching. Seperti pada tulisan, perjalanan 1000 mil dilakukan oleh langkah pertama. Adapun teori lain dari Sun Tzu, yang terbaik itu adalah bagaimana cara memenangkan perang tanpa bertempur. Dan menurut Art of the War, kenali dirimu dan kenali lawanmu akan mengantarkan engkau pada 100% kemenangan. Kenali dirimu tapi tidak kenali lawanmu akan menunjukkan kesuksesan 50%. Tidak mengenali dirimu dan tidak mengenali lawanmu akan membuatmu mengantarkanmu pada 100% kegagalan. Tipe-tipe kepemimpinan. Organisasi yang dipimpin dapat digolongkan dalam beberapa tipe atau bentuk yang dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ahli sebagai berikut. 1. Tipe otoritas atau autokrat. Autokrat berasal dari perkataan utrus atau sendiri dan kratos atau kekuasaan. Jadi, autokrat berarti penguasaan absolut. Kepemimpinan otoritas berdasarkan diri pada kekuasaan dan pelaksanaan yang mutlak yang harus dipatuhi. Siangan 2007. Pemimpin yang otoriter akan menunjukkan berbagai sikap yang menonjolkan kekuasaan, antara lain kecenderungan dalam memperlakukan para bawahan sama dengan alat-alat lain dalam organisasi atau atensi lain. Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahan. Pengabaian peran bawahan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Tipe paternalistik. Seorang pemimpin paternalistik tentang perannya dalam kehidupan organisasi dapat diwarnai oleh harapan para pengikutnya. Keinginan agar pemimpin mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk dari segi nilai organisasi. Seseorang pemimpin mengutamakan nilai kebersamaan. Artinya, seorang pemimpin yang bersangkutan berusaha untuk memperlakukan semua orang yang dapat dalam organisasi seadil dan serata mungkin. 3. Tipe karismatik. Tipe karismatik ini memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa untuk mempengaruhi orang lain, sehingga mempunyai pengikut yang besar jumlahnya. Hartono 2010. Orang cenderung mengatakan bahwa orang-orang tertentu yang memiliki kekuatan ajaib dan menjadikan orang-orang tertentu dipandang pemimpin karismatik. 4. Tipe demokratis. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu, mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan,
Seorang pemimpin berdemokratis dihormati dan disegani, bukan ditakuti, karena perilaku pemimpin demokratis dalam kehidupan organisasional mendorong para bawahannya menumbuhkan kembangkan daya inovasi dan kreativitasnya. Seorang pemimpin mengikuti sertakan anggota kelompok dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan yang seperti itu akan selalu menghargai pendapat atau kreasi bawahannya. 5. Tipe militeristik. Tipe ini sifatnya kemiliteran, hanya gaya warnanya yang mencontoh gaya kemiliteran. Tetapi, dilihat lebih seksama, ini mirip dengan tipe otoriter. Kartono 2010. 1. Gaya demokratis. Ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis. Wewenang kepemimpinan yang tidak mutlak. Pemimpin bersedia dalam melimpahkan sebagai wewenang kepada bawahan. Keputusan dibuat oleh keduanya. Pengawasan terhadap sikap, perbuatan, tingkah laku, dan kegiatan dilakukan dengan wajar. Bawahan dapat menyampaikan saran atau pendapat. Pemimpin dalam bersikap untuk memunculkan saling percaya dan menghormati. 2. Gaya deklaratif. Memiliki ciri-ciri yaitu pemimpin jarang memberikan arahan, keputusan diserahkan kepada bawahan. Maka gaya kepemimpinan deklaratif akan sangat dipengaruhi karakter pribadi. 3. Gaya birokratis. Memimpin berdasarkan adanya peraturan, keketatan prosedur antara pemimpin dan anak buah. Membuat semua keputusan berdasarkan aturan. Semua kegiatan terpusat oleh pemimpin, hanya sedikit untuk bawahan. 4. Gaya laissez-faire. Gaya ini mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan pemimpin. Pemimpin hanya sedikit menggunakan kekuasaan. 5. Gaya otoriter atau authoritarian. Semua keputusan dan kebijakan diambil oleh pemimpin. Tugas dan tanggung jawab dipegang pemimpin, bawahan hanya melaksanakan. 6. Gaya karismatik. Kelebihan gaya karismatik ialah mampu menarik orang lain dengan cara bicaranya yang membangkitkan semangat. Mereka terpesona akan hal itu. Pemimpin memiliki kepribadian visionaris. 7. Gaya diplomatis. Hanya pemimpin yang memiliki kepribadian putih yang dapat menilai dua sisi dengan jelas, keuntungan diri dan bawahannya, kesabaran dan kepasipan. Kelemahan pemimpin dengan gaya diplomatis, sanggup dan sabar dalam menerima tekanan dari dalam maupun luar. 8. Gaya moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan ini hangat dan sopan, mempunyai empati tinggi dalam segala hal, sabar dan murah hati. 9. Gaya administratif. Akan terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikap sangat konservatif serta kelihatan takut dalam mengambil resiko, cenderung mencari aman. 10. Gaya analitis. Membuat keputusan berdasarkan analisis, berorientasi pada hasil yang menekankan pada rencana rinci serta jangka panjang. 11. Gaya entrepreneur. Menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang untuk kebutuhan kerjasama. Gaya ini akan selalu mencari pesaing dan menargetkan standar tinggi. 12. Gaya visioner. Kerja dan usaha dijalankan bersama-sama oleh anggota perusahaan dan memberi arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha dilakukan dengan visi yang jelas. 13. Gaya situasional. Gaya kepemimpinan akan dapat dibeda-bedakan tergantung tingkat kesiapan para anggota. Teori ini bertumpu pada dua konsep, tingkat kesiapan atau kematangan kelompok atau individu sebagai pengikut dan pemimpin. 14. Gaya militeristik. Lebih banyak menggunakan sistem perintah, komando, keras dan sangat otoriter. Kaku atau kurang bijaksana, adanya kepatuhan mutlak, menuntut sebuah disiplin yang keras dan kaku, tidak adanya saran,
usul, sugesti, dan kritikan dari bawahan.